Halo, selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penentuan bilangan kuantum. Nah, namun sebelum kita masuk ke penentuan bilangan kuantum, kita review terlebih dahulu untuk materi minggu lalu. Nah, di minggu lalu kita telah membahas beberapa teori atom dan teori atom yang terakhir yang valid atau digunakan sampai sekarang adalah teori atom mekanika kuantum. Nah, di mana teori atom mekanika kuantum ini suatu atom itu selain terdapat kulit atom juga terdapat subkulit, kemudian orbital. Nah, di mana orbital itu ada orbital S, orbital P, orbital D, dan juga orbital F. Untuk pengertian orbital sendiri adalah tempat yang menjadi peluang terbesar menemukan elektron pada berbagai jarak dari inti. Nah, jadi elektron itu tidak hanya terletak pada kulit atom, melainkan juga terletak pada berbagai jarak dari inti. Nah, itulah yang disebut dengan orbital. Nah, bermula dari orbital ini, selanjutnya kita akan menentukan bilangan kuantum. Nah, oke, kita mulai saja untuk penentuan bilangan kuantum. Nah, penentuan bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum itu dibagi menjadi empat jenis. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama, yang kedua adalah bilangan kuantum azimut, yang ketiga bilangan kuantum magnetik, dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Nah, oke, kita bahas dari yang pertama, bilangan kuantum utama atau dilambangkan dengan n kecil. Nah, definisi dari bilangan kuantum ini adalah bilangan yang menyatakan nomor kulit atau tingkat energi utama. Nah, seperti yang kita pelajari di sebelumnya, nomor kulit atom itu terdiri dari beberapa jenis, ada kulit pertama, ada kulit kedua, dan kemudian nanti yang terakhir itu ada kulit ke-7. Nah, kulit-kulit tersebut itu diberi nomor atau diberi bilangan. Nah, itulah yang disebut dengan bilangan kuantum utama atau n kecil. Nah, untuk triknya, trik menentukan bilangan kuantum utama. Nah, bilangan kuantum utama atau n adalah koefisien atau angka sebelum muncul huruf. Nah, untuk lebih pahamnya lagi tentang penentuan, mari kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, ini ada beberapa contoh soal. Yang pertama itu ada 3P5, kemudian 4D2, kemudian ada 6S1, dan 7P pangkat 3. Nah, apa makna dari 3P5, 4D2, 6S1, 7P3? Nah, saya jelaskan dulu maknanya. Nah, 3P5, ini contoh yang pertama ya, 3P5. Nah, 3 ini merupakan kulit atom. Nah, kulit atom ini, yang 3 ini termasuk kulit atom. Nah, itulah yang disebut dengan bilangan kuantum utama. Nah, jadi ini ada kulit atom, berarti ini ada kulit atom yang ketiga karena 3. Kemudian P. Nah, P ini merupakan orbital. Nah, seperti yang kita bahas pada teori mekanika kuantum, di mana orbital itu ada S, P, D, F. Nah, berarti P ini merupakan orbital. Kemudian 5. Nah, 5 ini merupakan jumlah elektron. Merupakan jumlah elektron. Nah, kalau keseluruhan ini kita baca,
maka menjadi seperti ini. Terdapat 5 elektron pada kulit atom ketiga, tepatnya di orbital P. Nah, atau dapat kita balik membacanya. Pada kulit atom ketiga, tepatnya di orbital P, terdapat 5 elektron. Nah, begitupun juga dengan 4D2, berarti kalau kita baca dari depan, pada kulit atom keempat, tepatnya di orbital D, ada 2 elektron. Nah, itu cara membacanya. Begitupun juga dengan 6s1 dan 7p3. Nah, berarti kalau 3p5 berarti bilangan kuantum utamanya atau n-nya adalah 3. Nah, karena bilangan kuantum utama tadi itu menyatakan nomor kulit. Nah, jadi elektron ini, 5 elektron ini pada kulit atom keberapa? Nah, jawabannya adalah kulit atom ketiga. Berarti N-nya sama dengan 3. Nah, kalau 4D2 ya berarti N-nya sama dengan 4. Nah, karena 4 ini atau koefisien atau angka sebelum muncul huruf, berarti sebelum muncul D, ini kan ada 4. Nah, itulah yang disebut dengan bilangan kuantum utama atau N. Berarti kalau yang 6s1 ya bilangan kuantum utamanya adalah 6. Kemudian kalau 7p3 bilangan kuantum utamanya adalah 7. Itu dia bilangan kuantum utama. Nah, jadi triknya kalau ada soal yang seperti ini kemudian disuruh menentukan bilangan kuantum utama, berarti triknya adalah koefisien atau angka sebelum muncul huruf. Bilangan kuantum utama itu merupakan koefisien atau angka sebelum muncul huruf. Kalau 3p5 berarti sebelum muncul p itu ada 3. Nah, 3 itulah yang disebut dengan bilangan kuantum utama atau n kecil. Itu dia yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudian yang kedua adalah bilangan kuantum azimut atau dilambangkan dengan L kecil. Nah, definisi dari bilangan kuantum ini adalah bilangan yang menunjukkan jenis subkulit atau bentuk orbital. Nah, seperti yang kita ketahui pada teori atom mekanika kuantum, di mana orbital itu ada orbital S, orbital P, D, dan F. Nah, pada bilangan kuantum azimut ini, orbital S, orbital P, D, dan juga F itu diberi nomor atau diberi simbol bilangan. Nah, triknya adalah untuk subkulit atau orbital S itu L-nya sama dengan 0. Kemudian subkulit P itu L-nya sama dengan 1. Kemudian subkulit D itu L-nya sama dengan 2. Dan subkulit F itu L-nya sama dengan 3. Nah, ini harus kita hafalkan karena memang ini sesuatu yang harus dihafalkan. Nah, untuk cara cepatnya, ini ada cara cepatnya supaya kita mudah mengingat. Nah, dapat kalian lihat pada bagian ini, cara cepat. Nah, S itu sama aja song. Nah, S itu song, kosong. Nah, berarti kalau ada soal yang subkulitnya atau orbitalnya itu S, maka L-nya atau bilangan kuantum azimutnya itu sama dengan song atau kosong. Berarti L sama dengan 0. Nah, kalau ada soal, kemudian selanjutnya ya, kalau ada soal yang orbitalnya itu P, maka L-nya itu pertama
atau L-nya sama dengan 1. Nah, kalau D itu 2. Nah, kalau ada soal yang orbitalnya itu D, berarti L-nya sama dengan 2. D itu 2. Berarti L-nya sama dengan 2. Kemudian F. Nah, F ini kalian ingat teman kalian yang namanya Fitri, atau mungkin kalian mengingat Hari Raya Idul Fitri. Nah, F itu Fitri. Nah, tri ini kan 3. Nah, makanya kalau ada soal yang orbitalnya F, kalian ingat Fitri. Berarti L-nya sama dengan tri atau 3. L-nya sama dengan 3. Nah, tadi kalau F itu L-nya sama dengan 3 karena Fitri. Nah, itu dia cara cepatnya. Kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, 6S1. Nah, berapakah bilangan kuantum azimutnya? Kalau ditanyakan seperti itu, berarti kita ingat bahwa S itu song. S itu song, kosong. Berarti L-nya sama dengan kosong. Atau L-nya sama dengan 0. Nah, kemudian ini contoh yang pertama, kemudian contoh yang kedua, ada 4D2. Berapakah bilangan kuantum azimutnya? Berarti kalau D, berarti kita ingat D itu 2. Nah, berarti L-nya sama dengan 2. Kemudian contoh ketiga ada 3P5. P itu berarti pertama. Berarti L-nya sama dengan 1. Begitu juga yang ini 5F11. F itu berarti kalian ingat V3. Tri itu 3. Berarti L-nya sama dengan 3. Nah, itu dia bilangan kuantum azimut. Nah, kalian cukup mengingat cara cepatnya. S song, P pertama, D2, F itu V3. Nah, itu dia bilangan kuantum azimut. Kemudian yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik atau M kecil. Nah, definisi dari bilangan kuantum ini adalah bilangan yang menyatakan posisi atau kedudukan elektron dalam suatu orbital. Nah, jadi di dalam suatu orbital itu tepatnya di posisi yang mana atau kedudukan yang mana. Nah, itulah nanti dilambangkan dengan bilangan kuantum magnetik. Nah, ini ada cara penentuannya. Cara penentuannya itu ada 3 langkah. Yang pertama itu menentukan kisaran M atau menentukan kisaran bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik atau M kecil ini berkisar antara minus L sampai plus L. Nah, di mana L adalah bilangan kuantum azimut. Nah, kalau bilangan kuantum azimutnya itu 0, maka kisaran dari bilangan kuantum magnetiknya berarti dari minus 0 sampai plus 0. Nah, karena 0 itu tidak mengenal minus dan juga plus, karena 0 itu merupakan bilangan yang netral, maka hanya 0. Nah, itu kalau L-nya sama dengan 0. Kalau L-nya sama dengan 1, bilangan kuantum azimutnya sama dengan 1. Berarti kisaran dari M-nya itu adalah dari minus 1 sampai plus 1, di mana minus 1 sampai plus 1 itu terdiri dari beberapa bilangan, yaitu minus 1, 0, dan 1. Kalau L-nya sama dengan 2, bilangan kuantum azimutnya sama dengan 2, berarti kisaran M-nya itu dari minus 2 sampai plus 2. Kemudian terdiri dari beberapa bilangan, yaitu minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Nah, itu dia cara penentuan yang pertama. Kemudian yang kedua itu menggambar orbital sebanyak kisaran M. Nah, orbital ini digambarkan sebagai kotak-kotak.
Nah, seperti istilahnya ruangan yang saling berjejer. Nah, itulah gambaran dari orbital. Nah, kemudian menggambarkan orbital sebanyak kisaran M. Nah, tadi kalau bilangan kisarannya itu antara -1 sampai 1 kan berarti ada 3 bilangan, yaitu -1, 0, dan 1. Berarti kita menggambarkan orbital atau ruangannya atau kotak-kotaknya itu sebanyak 3. Karena ada -1, ada 0, dan juga ada 1. Nah, berarti kita menggambar 3 kotak. Nah, kalau kisarannya -2 sampai +2, berarti -2 sampai +2 itu ada 5 bilangan, yaitu -2, -1, 0, 1, 2. Berarti kita menggambar kotaknya itu sebanyak 5. Nah, cara kedua. Kemudian, cara yang ketiga, ini memasukkan elektron valensi satu persatu ke orbital, dimulai dari orbital depan ke belakang. Apabila elektron valensinya itu belum terpenuhi, isi lagi dari depan. Nah, supaya lebih pahamnya yang langkah ketiga, kalian perhatikan berikut ini. Nah, tadi kan langkah-langkahnya. Nah, ini adalah cara singkatnya. Nah, cara singkatnya ya. Nah, ada orbital S, ada orbital P, ada orbital D, dan ada orbital F. Nah, kalau orbital S itu kotaknya ada 1. Ada 1 dan angkanya itu 0. Jadi kotak ini ibaratkan ruangan. Ruangan ini mempunyai nomor ruangan. Ya, kalau orbital S berarti nomor ruangannya hanya 0 karena memang kotaknya itu hanya 1. Kemudian kalau orbital P itu kotaknya ada 3. Nomor ruangannya atau nomor kotaknya itu ada -1 sampai +1. Begitupun juga seterusnya sampai orbital F. Orbital F itu ada 7 kotak di mana nomor ruangannya itu dari -3 sampai +3. Itu ada 7 ruangan atau 7 kota. Nah, kemudian langkah yang ketiga, ini pengisian elektron. Nah, pengisian elektronnya itu dilambangkan dengan panah, tetapi panah tersebut itu dibelah menjadi 2. Dibelah menjadi 2. Ada yang panah ke atas, kemudian ada panah yang ke bawah. Di mana panah yang ke atas itu menggambarkan bahwa elektron itu berputar searah jarum jam. Kemudian kalau yang bawah itu menggambarkan elektron itu berputar berlawanan jarum jam. Nah, kemudian pengisian elektronnya, kalau orbital S berarti kita isikan dulu panah yang atas, kemudian setelah itu kita isikan panah yang ke bawah. Nah, jadi satu kotak itu maksimal ada 2 elektron. Ada 2 elektron di mana satu elektron itu dilambangkan dengan panah yang setengah, kemudian arahnya ke atas, kemudian yang elektron kedua itu dilambangkan dengan panah ke bawah. Nah, masih setengah juga. Jadi ada panah, kemudian panah itu dibagi menjadi 2. Nah, itu dia. Kemudian kalau orbital P, cara mengisi elektronnya adalah kita isikan dulu dari depan ke belakang, kemudian setelah penuh kita isikan di depan lagi. Nah, kita isikan dari depan dulu ke belakang. Nah, kemudian setelah penuh, setelah belum tercapai elektronnya, baru isikan lagi dari depan, tetapi panahnya dibalik. Nah, itu dia cara pengisian elektron pada orbital. Nah, jadi saya ulangi ya. Jadi isikan dulu dari depan. Nah, kemudian kita balik lagi ke depan, tetapi panahnya dibalik. Nah, itu dia. Berarti orbital P ini totalnya ada 6 elektron. Nah, karena ada 6
panah yang bisa digambarkan di orbital P. Ingat, satu orbital atau satu kotaknya itu maksimal ada 2 elektron yang bisa diisikan ke kotak, ke masing-masing kotak. Nah, itu dia. Kemudian contohnya. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada 6s1. Nah, kita tentukan dulu bilangan kuantum azimutnya. Kalau S-nya sama dengan 1. Sorry, kalau S berarti L-nya itu song, berarti kosong. Berarti L-nya sama dengan 0. Nah, atau kalian juga dapat menggunakan cara cepat. Nah, kalau orbital S tadi berarti kotaknya ada 1 dan angka untuk ruangannya itu 0. Berarti langsung saja tanpa melalui L sama dengan 0, langsung saja kalian gambarkan orbitalnya, ada 1 kotak, kemudian nomor ruangannya itu 0. Nah, kemudian elektronnya ada 1. Elektronnya ada 1, berarti kita cukup menggambarkan 1 elektron saja. Nah, berarti M-nya sama dengan 0. Nah, bilangan kuantum magnetiknya itu sama dengan 0. Karena apa? Karena elektronnya ini berada di kotak atau ruangan yang mempunyai nomor 0. Nah, jadi ini kan ada 1 elektron. Nah, 1 elektron tersebut menempati ruang atau orbital dengan nomor 0. Berarti M-nya sama dengan 0, atau bilangan kuantum magnetiknya itu sama dengan 0. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 3P5. Nah, ini kalian dapat menggunakan cara yang manual. Yang pertama itu dengan menentukan bilangan kuantum azimutnya. Kalau P berarti bilangan kuantum azimutnya itu adalah P itu pertama, berarti L sama dengan 1. Berarti nilai M berkisar antara -1 sampai 1. Nah, atau juga kalian dapat menggunakan cara cepat. Cara cepatnya adalah kalau orbital P berarti kotaknya ada 3. Nah, orbital P itu kotaknya ada 3. Nah, itu dia cara cepatnya. Kemudian nomor ruangannya atau nomor orbitalnya itu dari -1 sampai 1. Berarti -1, 0, dan juga 1. Nah, kemudian ada 5 elektron. Nah, cara mengisinya adalah seperti ini. Dari depan dulu. Elektron pertama, elektron kedua, elektron ketiga. Nah, ini baru 3. Padahal yang diminta itu 5. Nah, karena nggak ada kotak yang selanjutnya, maka kita balik lagi dari depan. Tetapi tanda panahnya itu dibalik. Menjadi panah ke bawah. Nah, ini masih ada 3 elektron, kemudian kurang 2. Berarti elektron keempat kita masukkan ke sini dengan tanda terbalik. Kemudian elektron kelima juga kita masukkan ke kotak selanjutnya dengan tanda terbalik. Nah, elektron terakhir atau elektron kelima itu berhenti di kotak nomor 0. Orbital yang nomor orbitalnya itu 0. Berarti M-nya sama dengan 0. Nah, jadi kalian lihat elektron terakhir itu berhenti di kotak nomor berapa. Nah, kalau pada soal nomor 2 ini, elektron terakhir atau elektron kelima itu berhenti di kotak yang nomor 0. Berarti M-nya sama dengan 0. Nah, kalau yang nomor 1 tadi, kan hanya ada 1 elektron, dan 1 elektron itu berhenti di kotak nomor 0, jadi M-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau semisal elektron terakhir itu berhenti di kotak yang nomor 1, ya berarti M-nya 1. Kalau elektron terakhir itu berhenti di kotak nomor -1, ya berarti M-nya nanti sama dengan -1. Begitupun juga dengan
contoh-contoh yang lain. Itu dia bilangan kuantum magnetik. Kemudian, nah ini ingat ya, ini perlu diingat bahwa satu kotak orbital itu maksimal berisi 2 elektron. Nah, jadi satu kotak orbital atau kita ibaratkan sebagai satu ruangan itu maksimal terisi 2 elektron. Nah, tidak bisa 3, tidak bisa 4, tidak bisa 5, dan seterusnya. Maksimal hanya 2. Itu dia bilangan kuantum magnetik. Kemudian selanjutnya adalah bilangan kuantum spin. Nah, bilangan kuantum spin dilambangkan dengan S kecil. Kemudian definisi dari bilangan kuantum ini adalah bilangan yang menyatakan arah putaran atau rotasi elektron. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, elektron itu bisa berputar. Nah, berputarnya itu bisa searah jarum jam, bisa berlawanan jarum jam. Nah, atau kita bisa mengatakan yang searah jarum jam itu yang rotasinya ke atas, kemudian yang berlawanan jarum jam itu yang rotasinya ke bawah. Nah, ini ada 2 jenis rotasi elektron, yaitu ke atas dan ke bawah. Kalau ke atas itu yang searah jarum jam, kemudian kalau yang ke bawah itu yang berlawanan jarum jam. Nah, ada ketentuannya, kalau arah rotasi ke atas atau yang searah jarum jam, itu diberi nilai plus setengah. Kemudian, kalau arah rotasi ke bawah, itu diberi nilai minus setengah. Nah, jadi yang ke atas atau searah jarum jam itu diberi nilai plus setengah, kemudian kalau yang ke bawah atau berlawanan jarum jam, itu diberi nilai minus setengah. Nah, kita supaya tidak bingung, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, yang pertama, nah ini soal yang tadi masih sama. Nah, kemudian untuk menentukannya, kan ini kan orbitalnya S, berarti kotaknya ada 1. Nah, kotak atau ruangannya ada 1, dan nomor ruangannya itu 0. Nah, kemudian elektronnya cuma ada 1, berarti kita gambarkan 1. Nah, panah ini itu mengarah ke atas. Nah, panahnya itu ke atas. Nah, kalau panahnya ke atas atau searah jarum jam, berarti S-nya itu plus setengah. Berarti bilangan kuantum spin-nya itu sama dengan plus setengah. Nah, itu dia yang pertama. Kemudian yang kedua, 3P5. P berarti kotaknya itu ada 3. Kotaknya ada 3 dengan nomor ruangannya atau nomor kotaknya itu dari minus 1, 0, dan 1. Nah, kemudian kita masukkan elektronnya. Elektronnya ada 5. Elektron pertama, elektron kedua, elektron ketiga. Karena tidak cukup, maka kita balik lagi ke depan, tetapi panahnya itu dibalik. Nah, elektron keempat, elektron kelima. Nah, elektron kelima atau elektron terakhir itu panahnya itu ke bawah. Nah, kalau ke bawah berarti S-nya itu minus setengah. Nah, jadi kalian cari dulu elektron terakhirnya itu panahnya ke bawah atau ke atas. Kalau ke atas itu plus setengah, berarti bilangan kuantumnya itu plus setengah, bilangan kuantum spin-nya itu plus setengah, tapi kalau elektronnya ke bawah, berarti bilangan kuantum spin-nya itu minus setengah. Nah, jadi penentuannya itu hampir sama dengan bilangan kuantum azimut yang tadi. Nah, cuman bedanya kalau bilangan kuantum spin-nya itu kita fokusnya ke panah dari elektron terakhir itu ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas itu kita berikan nilai S-nya itu plus setengah, tetapi kalau ke bawah, elektron terakhirnya itu panahnya ke bawah, itu berarti minus setengah. Itu dia bilangan kuantum spin atau S. Nah, kemudian ada juga contoh soal lain. Nah, contoh soal lain ini model soalnya itu berbeda. Nah, ini kebalikan ya. Nah, jadi
diketahui bilangan kuantum, kemudian kita disuruh menentukan posisi elektron. Nah, tadi kan soalnya kan dari 3S dari 3S dari 3S2, kemudian ditanyakan bilangan kuantumnya. Nah, sekarang kebalikan. Nah, sekarang bilangan kuantum, kemudian ditanyakan posisi elektron. Atau 3S2, kemudian 4D2, dan seterusnya. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Soal yang pertama. Itu ada bilangan kuantum N, bilangan kuantum utamanya 3, kemudian bilangan kuantum azimutnya itu 0, kemudian bilangan kuantum magnetiknya itu 0, dan bilangan kuantum spin itu -1/2. Nah, berarti kalau N-nya 3, berarti kita dapat menuliskan 3, kemudian L-nya 0. L-nya 0 berarti 0 tadi dari kata kosong. Berarti S. Nah, karena S itu kan kosong. L-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita menentukan elektronnya. Elektronnya ada berapa? Nah, cara menentukan elektronnya adalah dengan menggambarkan orbitalnya atau kotaknya. Nah, karena ini S, maka kotaknya ada 1, dan nomor kotaknya atau nomor ruangannya itu ada 0. Nomor ruangannya itu 0. Kemudian kita lihat S-nya, bilangan kuantum spin-nya itu -1/2. -1/2 berarti panahnya itu ke bawah. Nah, kita awalnya itu gambarkan panah ke atas dulu. Nah, kalau yang ini kurang sesuai, seharusnya kalau panahnya ke atas itu S-nya +1/2. Berarti kita tambahkan 1 panah lagi, yaitu panah ke bawah. Nah, maka kalau panahnya ke bawah dengan yang seperti ini, maka S-nya benar, -1/2. Oke, berarti elektronnya ada berapa? Elektronnya ada 2, berarti 3S2. Nah, oke, nomor 1. Kemudian nomor 2. N-nya 4, L-nya 2, M-nya -1, S-nya 1/2. Nah, N-nya 4, berarti kita langsung tulis 4, kemudian L-nya 2. Nah, kalau bilangan kuantumnya itu 2, maka kita ingat bahwa D. D itu 2. Nah, maka orbitalnya itu di orbital D. Nah, 2 berarti kalau L-nya 2 berarti kita ingat bahwa orbital D itu kepanjangannya 2. Berarti orbitalnya orbital D. Nah, kemudian kita cari elektronnya, ada berapa elektron? Nah, kita gambarkan kotak-kotaknya atau kita gambarkan orbitalnya. Nah, karena D, maka kotaknya ada 5. Nah, oke, D itu ada 5 dengan nomor ruangannya itu ada -2, +-1, kosong, +1, dan +2. Nah, kemudian kita perhatikan M. M itu -1. Berarti nanti elektron itu berhenti di -1. Nah, kemudian S-nya itu nilainya -1/2. Berarti nanti elektron terakhirnya itu panahnya ke bawah. Yuk kita isikan dulu dari depan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ke atas semua ya panahnya. Berarti kurang sesuai dengan S-nya. Ini nilainya -1/2. Berarti supaya menjadi minus, kita tambahkan yang panah ke bawah.
Dan ingat, berhentinya itu di kotak -1. Berarti kita tambahkan panah ke bawah. 1, 2. Stop sampai di sini. Nah, mengapa stop? Karena berhentinya itu di -1. Nah, kita hitung. Ada berapa elektron? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 elektron, berarti 4D pangkat 7. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini tentang bilangan kuantum, penentuan bilangan kuantum. Setelah ini, silahkan kalian bertanya di kolom komentar di bawah video ini, yaitu di kelas Microsoft Teams. Satu anak wajib memberikan satu pertanyaan. Nah, kemudian nanti pertanyaan-pertanyaannya itu akan saya rekap dan kemudian saya jawab dan saya kirimkan ke grup kelas Microsoft Teams. Oke, satu anak wajib memberikan satu pertanyaan. Oke, nanti saya periksa untuk siapa saja yang memberikan pertanyaan. Kalau tidak ada yang kalau ada anak yang tidak memberikan pertanyaan, berarti nanti saya tidak menilainya. Oke, jadi satu anak wajib memberikan satu pertanyaan. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Selamat pagi.